A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab larangan melakukan kezaliman dan perintah untuk menolaknya, bagian yang ke-7. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang masuk neraka dan mengharamkan dia masuk surga apabila mengambil haknya orang lain sekecil apapun. Jadi kalau mengambil haknya orang lain tanpa izin sekecil apapun, kata Rasulullah, Allah akan mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Intinya kalau mencuri, apapun besarnya yang dicuri, walaupun hanya setangkai pohon, itu bisa menyebabkan wajib masuk neraka. Makanya ndak usah megangku mencuri, ngutil atau korupsi. Sekecil apapun wajib dia masuk neraka dan haram masuk surga. Dan besok di akhirat, walaupun yang dicuri itu jarum, sebesar jarum, nanti di akhirat hasil curiannya itu dibawa sebagai tanda Allah Ta'ala mempermalukan dia nanti di akhirat di hadapan orang lain. Jadi kalau dulu di dunia pernah mencuri baju, dia bawa bajunya yang dulu dia curi. Dulu umpamanya mencuri onde-onde atau ngentit ya telur atau ngambil apa di warungnya orang waktu orangnya tidak ada, besok di akhirat itu dia akan membawa barang curiannya itu. Tujuannya apa? Allah Ta'ala tujuannya mempermalukan dia di hadapan banyak orang nanti di akhirat. Yang korupsi juga sama begitu, korupsi aspal, besok di akhirat bawa aspal satong-atongnya ya, dipikul ya Allah ya. Memalukan sekali, tidak bisa menolak, memang begitu sudah nanti. Makanya yang umpama di dunia menang di pengadilan boleh lolos dari jeratan hukum, tapi tidak bisa lolos dari jeratan hukum akhirat. Kalau dulu korupsinya korupsi umpama ini bingkisan, besok di akhirat bawa bingkisan ya. Bawa bingkisan. Biasanya hari raya itu ya. Iya. Kalau dulu pernah mencuri mukena di musola, di masjid umpamanya, besok dia bawa mukena. Mencuri sarung bawa sarung. Loh kok kati sembayang tang? Wes nang akhirat iku kok sik nggawa mukena bawanya. Oh, berarti dulu pernah mencuri mukena. Oh, bawa donat satu talam. Oh, berarti dulu ketika tetangganya hajatan ini ngutil, ngentit donat satu talam. Ndak bisa ndak bisa ngaling ya. Akan ketahuan memang sengaja begitu untuk dipermalukan oleh Allah di hadapan orang lain. Kayak dulu kemarin itu. Kalau di akhirat nanti perutnya kocar-kacir, isi perutnya kocar-kacir sambil keliling-keliling, sambil muter-muter. Wah, ini tanda dulu di dunia pandai berceramah tapi tidak melaksanakan apa yang diceramahkan. Kun pintar pintar berceramah ya, pintar menyuruh orang tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Nah, pokoknya seperti itu nanti ya. Nggak usah ngaleng wis, nggak usah ngaleng. Makanya dari sekarang hati-hati, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi mencuri. Ini belum disiksa, cuman mempermalukan dulu.
dipermalukan dulu oleh Allah Ta'ala. Sekarang hadis yang ke-14. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini nggak bagus casingnya saja, luarnya bagus tapi dalamnya bosok ya, bosok ya. Qala lamma kana yaum Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Khaybar, ada sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata, fulanun syahidun wa fulanun syahidun, hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun. Jadi ada orang mati ketika perang Khaybar, mati karena perang. Apa kata kelompok orang ini? Berkata datang kepada Nabi, si fulan itu mati syahid, mati bagus, orang baik, ketika perang meninggal kemudian mati syahid. Tak cukup di hadapan Rasulullah kelompok ini mengatakan bahwa si fulan itu mati syahid, tapi terus berjalan, terus ramai mengatakan fulan itu mati syahid, fulan itu mati syahid. Kasarannya orang itu baik, mati baik, orang itu soleh, begitu. Saking semangatnya kelompok ini menyampaikan seperti itu, Rasulullah kemudian menghentikannya. Bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla inni ra'aituhu finnar. Jangan teruskan siaran-siaran seperti itu. Orang itu soleh, orang itu wali. Umpamanya ini umpama. Orang itu mati syahid. Berhenti kata Rasulullah. Jangan ngomong begitu. Sungguh aku melihat orang yang kamu kabarkan bahwa dia itu mati syahid, ternyata dia masuk neraka. Jadi sudah tercatat masuk neraka. Jadi kita ini jangan sok-sokan ya. Tidak usah merasa baik, sama-sama tahu ya. Walaupun kelihatannya soleh, kelihatannya rajin pengajian, kelihatannya rajin berjamaah, tidak bisa kita kemudian memastikan itu orang soleh, orang baik. Belum tentu ya, cuman kelihatannya, casingnya memang ahli ibadah, orang baik, tapi padahal hatinya adalah hati buruk, jelek, dan termasuk penduduk neraka. Apa sebabnya orang ini oleh Rasulullah tidak dibolehkan untuk dikabarkan sebagai orang yang mati syahid? Fi burdatin ghallaha au abaatin, rawahu Muslim. Jadi orang ini walaupun mati syahid, tetap dia penduduk surga karena dia ngentit, ngutil ya, ngutil burdah, kemul lorek, selimut lorek yang dicuri di saat perang. Artinya ghanimah, harta rampasan belum dibagi, dia sudah mencuri duluan dari harta itu, harta rampasan itu. Jadi Rasulullah belum membagikannya secara adil, dia ngutil dulu, mencuri duluan. Nah, di sini yang menjadi sebabnya kita orang tersebut masuk neraka. Makanya kita ini tidak usah merasa paling soleh, kayak casing lebih bagus, lebih baik, tapi ternyata hatinya bosok, suka unek-unek sama orang lain, suka menceritakan kejelekan orang lain. Ya memang setiap hari wiridan, tasbihnya gak pernah lepas dari tangannya. umpama ini contoh ya, terus melengket tasbihnya kemana-mana bawa, jamaah cakang, pengajian cakang, tapi karena hatinya bosok, ini yang menyebabkan masuk neraka. Kebetulan di sini bosoknya itu dipraktekkan mencuri barangnya orang lain. Makanya hati-hati, tidak usah
mengambilan barangnya orang lain. Entah itu kecil atau besar, sama saja finnar, wajib masuk. Aujaballahu lahun nar, Allah mewajibkan masuk neraka. Wajib, bener sunat ya, bener sunat masuk neraka. Ini wajib ya. Weslah hati-hati ya, tidak usah ngambilan barang orang ya. Kalau bukan miliknya itu tidak usah diaku-aku ya. Sudah, oh ya bukan punya saya, tidak tahu punya siapa. Atau tahu, kembalikan, tidak usah ngaku-ngaku. Walaupun hanya sekedar sendok, piring, umpama ini. Di sini sekedar jarum ya, tetap besok dibawa di akhirat sebagai tanda Allah Ta'ala mempermalukan dia. Dulu di dunia pernah mencuri jarumnya orang. Berapa harganya jarum? Coba. Berapa? 3.000 saja oleh sak wadah. Isinya itu berapa? Ada 20 itu. Pas berapa harganya? Paling ya berapa ya? 100 rupiah ya. Segitu itu pun Allah Ta'ala akan mempermalukannya di akhirat. Ini belum disiksa ini ya. Ada juga cerita orang jual kayu. Orang ini soleh sekali, tidak pernah bermaksiat, penjual kayu. Kemudian kayunya ini dijual kepada warung, pemilik warung, dibayar oleh pemilik warung. Setelah bayar, si penjual kayu ini makan di warung tersebut. Setelah makan bayar makanannya. Setelah makan kan ada sisa-sisa di giginya itu. Ada sisa nasinya atau makanannya. Ngambil sedikit kayu yang sudah dijual dan sudah dibayar itu sedikit untuk dibuat apa ya, selkitan yang ada di giginya itu. Sedikit kan, masa ngambil untuk mengeluarkan makanan dari gigi itu besar. Masa kayak umpamanya kayak tombak umpamanya, tidak mungkin, kecil kan, berarti kayak lidi. Sekecil lidi, dan itu menjadi penyebabnya dia masuk neraka. Ada hanya sekedar sedikit kayu untuk menghilangkan selilit yang ada di gigi. Makanya di sini hadis ini mari kita amalkan secara hati-hati, jangan sembarangan. Kalau sembarangan bisa jadi kita ini casingnya penduduk surga, padahal penduduk neraka. Wis tobat ya, tobat. Yang biasa ngentit-ngentit, ngutil-ngutil ya, berhenti. Ada juga mengambil haknya orang lain yang sepertinya adalah orang kaya. Contoh, orang kaya yang mestinya dia mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Ini kan berarti mengambil haknya orang miskin dimakan. Berarti orang kaya ini lebih miskin daripada yang miskin. Karena apa? Karena sudah mengambil haknya orang miskin, yaitu zakat yang harus dikeluarkan ternyata tidak dikeluarkan, dimakan sendiri. Ini juga zalim ya. Sama, wajib masuk neraka begini ini. Wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Oleh karenanya hati-hati, apapun barangnya orang lain jangan diambil, karena itu bisa menyebabkan wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.